Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu ketiga, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hud kelahiran, hud pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolektah ibadah Minggu 14 Juni 2026 jam 9 pagi sebesar Rp14.078.000. Syukur sebesar Rp3.518.000. Persepuluhan sebesar Rp3.230.000. Dan sarana fisik sebesar Rp216.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Juni 2026 jam 6 sore sebesar Rp13.647.700. Syukur sebesar Rp313.000. Persepuluhan sebesar Rp2.050.000. Sarana fisik sebesar Rp413.000 dan sada sebesar Rp270.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta CM Patikawa dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Paduan Suara Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Paduan Suara Laki-laki Jemaat Irene. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 21 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Tita Haile WKBC MSI Sekretaris.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita menhabiskan ibadah Minggu saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam peratarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama, kesetiaannya untuk selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Hidup
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Kesempatan diberikan untuk paduan suara Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mempersembahkan kidung pujiannya.
kasih atas kidung pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca di minggu sore ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-137 pada ayatnya pertama sampai ayatnya ke-9. Mazmur 137 pada ayatnya pertama sampai ayatnya ke-9. Mendahului pembacaan firman di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mazmur 137 ayatnya pertama sampai ayatnya yang ke-9 yang dibawa perikop di tepi sungai-sungai Babel. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, akan keturunan Edom. Pada hari pemusnahan Yerusalem, mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua sore ini bersyukur bersama-sama. Karena sepanjang hari-hari hidup yang kita jalani, sepanjang usbu ini dengan segala macam kesibukan tanggung jawab, Tuhan selalu ada bersama-sama. Tuhan memberi kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan hikmat, bahkan Tuhan memberi kehidupan, kesehatan. Bahkan juga saudara-saudara, kita di tengah-tengah kesibukan-kesibukan, perhatian kita untuk menonton pertandingan Piala Dunia, kita tidak pernah lupa tanggung jawab kita untuk bersyukur, beribadah sampai sore ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup yang kita jalani tidak selamanya penuh dengan keindahan. Hidup yang Bapak Ibu dan saya jalani itu tidak selamanya penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesenangan. Tetapi juga bisa saja ada kegagalan-kegagalan, ada fase-fase kehidupan yang seakan-akan membuat Bapak Ibu dan saya berada di dalam situasi penderitaan, berada di dalam situasi-situasi tekanan, dan bahkan juga
barangkali dalam pengalaman hidup kita pernah merasakan bagaimana kita berada pada titik yang paling terendah. Bagaimana dalam pengalaman-pengalaman tersebut, ketika ada tantangan dan penderitaan menguras tenaga dan energi kita, menarik semua perhatian dan pikiran kita, dan bahkan juga menggelisahkan hati dan jiwa kita, sampai Bapak Ibu dan saya pernah meneteskan air mata karena beratnya tantangan dan tekanan yang dihadapi. Pertanyaannya adalah di mana letak kekuatan ibu, bapak, dan saya dalam menghadapi setiap beban dan tantangan hidup tersebut? Di mana letak kekuatan kita sesungguhnya? Bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan dan tekanan hidup yang berat tersebut? Bapak Ibu masing-masing ketom punya pengalaman berbeda-beda. Ada yang ketika ada masalah-masalah berat yang terjadi, ada yang mencari penghiburan dengan cara masing-masing. Ada yang datang berbagi pengalaman dengan orang-orang yang dipercaya, yang dipikirkan bisa memberikan solusi. Ada juga yang datang bergumul pada Tuhan sampai meneteskan air mata. Ada yang selalu merasa optimis, membangun motivasi diri sendiri bahwa di dalam diri kita ada kekuatan untuk bertahan. Di dalam diri kita bisa mampu mengatasinya. Di dalam diri kita apapun persoalan yang dihadapi, masalah tersebut saatnya akan selesai. Tapi juga ada barangkali punya pengalaman, kalau menghadapi tekanan dan masalah yang berat, ada orang-orang tertentu mencari saat hening, saat teduh, supaya dia menemukan, dia menenangkan diri jiwanya, tapi juga ingin menemukan kira-kira solusi-solusi yang terbaik atas masalah-masalah tersebut. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan Mazmur 137 ini juga menceritakan ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemazmur sendiri dan juga dihadapi oleh umat Israel. Karena itu saya menjelaskan bagian ini atas 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 4 tentang bagaimana keadaan pemazmur dan umat Israel. Lalu pada bagian yang kedua ayat 5 sampai 6 adalah bagaimana umat Israel di Babel tetap menjaga identitas kebangsaan mereka, menjaga komitmen beriman mereka kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah di bagian ayat 7 sampai ayat 9 adalah selain ratapan pemazmur itu dengan kata-kata yang lembut, ada bahasa-bahasa yang sangat keras. Di ayat 7 sampai 9 ada bahasa-bahasa ekspresi kemarahan, tetapi juga ada permohonan meminta keadilan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di bagian pertama ini memberikan kesan bahwa pengalaman yang sementara dihadapi oleh pemazmur dan umat Israel saat itu bukan pengalaman yang baik. Bukan situasi dan keadaan yang menyenangkan, tetapi mereka berada di dalam penderitaan, berada di dalam pembuangan di Babel, dan mereka ada di sana bukan karena kemauan mereka. Mereka berada di Babel itu bukan karena mereka ingin pergi tour, mereka ingin pergi berdagang, mereka ingin pergi merencanakan aktivitas menurut rencana mereka, tetapi karena situasi politik yang sangat mendesak ketika orang Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, maka apapun instruksi, apapun perintah daripada bangsa ini harus diikuti.
yang di dalamnya adalah mengangkut sebagian besar orang-orang Israel dibawa ke Babel. Coba kita membayangkan Bapak dan Ibu, ya, orang-orang yang diangkut dibawa ke Babel itu pasti mereka kehilangan banyak hal. Pertama-tama kehilangan tanah milik mereka, kehilangan rumah tempat tinggal mereka, harta benda mereka, kehilangan tempat peribadahan Bait Allah sebagai pusat penyembahan mereka pun. Mereka juga kehilangan identitas kebangsaan mereka. Dan karena itu saudara-saudara, banyak hal mereka mengalami kehilangan. Bukan saja soal segala hal yang telah menjadi kebanggaan mereka hilang semua, tetapi juga saat mereka berada di sana. Orang Babel sering menghina, mengolok-olok mereka. Bahkan juga meminta mereka untuk menyanyikan nyanyian Sion, nyanyian yang semestinya dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan, diminta untuk menghibur mereka. Dan karena itu saudara-saudara, penderitaan demi penderitaan dialami oleh pemazmur dan umat Israel. Sungguh terkesan tidak ada sikap empati daripada bangsa Babel saat itu. Walaupun mereka tahu orang Israel menderita, tapi terus diejek dan dipermainkan. Dan sepertinya mereka bertanya, di manakah Allah Israel yang mereka sembah, yang mereka percaya selama ini? Ibu dan bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, situasi tersebut membuat mereka harus menangis. Itu bukan berarti menunjukkan kelemahan mereka. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gampang menyerah kalau ada tantangan yang dihadapi. Tapi sepertinya menangis yang mereka alami adalah tanda sungguh-sungguh mereka sadar bahwa beban penderitaan itu adalah penderitaan yang sungguh luar biasa dan sampai mereka tidak bisa sanggup untuk memikulnya. Duduk di tepi sungai Babel sambil menangis, mengingat dua keadaan yang berbeda. Sion tempo dulu, Sion yang terkenal, Sion yang dibanggakan, Sion yang dipuja-puji oleh bangsa-bangsa sekitar, sekarang tinggal kenangan dalam kehancuran. Dan karena itu mereka mengingat dan mereka menangis sebagai tanda sungguh-sungguh mereka sedih melihat situasi dan keadaan mereka yang ada. Saudara-saudara, mereka duduk di dalam diam dan hening. Mereka duduk dan merenungkan itu, duduk dalam diam dan hening, dan boleh kita katakan adalah saat-saat itu adalah masa pergabungan mereka. Dan Yehezkel pasal 3 ayat 15 katakan bahwa masa-masa pergabungan tersebut mereka lakukan sampai 7 hari. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatan mereka kembali bahwa nyanyian-nyanyian Sion yang pernah mereka lakukan tersebut saat mereka bernyanyi waktu istirahat, kecapi mereka digantung pada pohon-pohon gandarusa. Bapak Ibu bisa lihat pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Pesan apa yang kita bisa tangkap di dalam bagian ini? Pesan yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah
dengan menangis di hadapan Tuhan, itu bukan menandakan kita lemah. Dengan menangis di hadapan Tuhan bukan menunjukkan kerapuhan kita, tapi sesungguhnya umat Israel tahu kepada siapa yang pas, kepada siapa mereka harus berhadapan dan datang menangis, menyampaikan seluruh keluh kesah penderitaan tersebut. Mereka tahu hanya kepada Tuhan sajalah mereka bisa menangis. Berbeda Bapak Ibu kalau dong menangis di depan bangsa Babel, itu berbeda. Tetapi yang mereka lakukan adalah menangis dengan sungguh-sungguh berhari-hari di hadapan Tuhan, sebab mereka yakin sungguh bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mendengar, dan Allah yang bisa mengatasi penderitaan yang sementara dialami saat itu. Dengan sikap menangis di hadapan Tuhan menunjukkan sesungguhnya bahwa mereka jujur dan terbuka di hadapan Tuhan tentang keadaan mereka yang sesungguhnya. Sekaligus Bapak Ibu membantu mereka melepaskan apa yang menjadi beban-beban mereka di dalam perasaan dan diri mereka. Pasti setelah itu mereka rasa lega. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu, mereka sudah melepaskan apa yang menjadi beban terdalam mereka, beban yang selama ini mereka pikul. Subilang Pak Tuhan, nanti Tuhan atur saja. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kalau kita bandingkan Mazmur 62, juga pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan juga ada ayat selanjutnya di Mazmur ini mengatakan, curahkanlah seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Jadi isi hati kita, penderitaan kita, beban hidup kita disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita punya masalah yang berat, mari kita datang pada Tuhan. Menangis bukan tanda kelemahan iman kita. Menangis bukan menunjukkan kerapuhan mentalitas kita. Tapi sesungguhnya yang paling bagus kita tahu kepada siapa pantas kita menangis. Kepada Tuhan dan kepada siapa untuk kita berbagi cerita bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluar. Jangan bawa beban cerita pasal barang orang Bapak Ibu. Tapi carilah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang Bapak Ibu yakin bahwa ketika menyampaikan masalah-masalah tersebut, beta pulang bawa solusi yang terbaik. Beta pulang ada ketenangan yang diperoleh. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, selanjutnya di bagian yang kedua, di ayat ke-5 dan ke-6. Bagaimana umat Israel dan pemazmur menjaga identitas kebangsaan mereka, komitmen beriman mereka kepada Tuhan. Ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada kebijakan-kebijakan penguasa yang secara langsung atau tidak langsung juga bagaimana menguji identitas kebangsaan mereka, dan bahkan juga tentang komitmen beragama mereka. Dan banyak kesulitan-kesulitan tersebut bisa membuat pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Israel. Apakah mereka tetap menjaga identitas kebangsaan mereka
menjaga komitmen beriman mereka. Ya kalau mau aman, ikut saja, orang Babel bilang apa saja ikut. Kebijakan apa saja ikut. Yang penting aman, yang penting senang. Tapi bagi mereka itu harga diri sebagai bangsa pilihan Allah. Bagi mereka itu identitas keagamaan mereka, sehingga saat orang-orang Babel menyuruh mereka untuk menyanyikan lagu Sion untuk mereka bersuka cita dalam penderitaan mereka. Bagaimana sikap umat Israel? Apakah mereka serta-merta langsung ikut begitu saja? Tidak, Bapak dan Ibu. Mereka menyatakan sikap menolak sama sekali. Dan kita lihat di ayat-ayatnya yang ke-4, 5, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku lupa engkau, hai Yerusalem, biarlah tanganku menjadi kering. Jadi itu komitmen yang sangat jelas. Sebab Bapak, mereka tahu tujuan bangsa Babel mengajak umat Israel memuji Tuhan, menyanyikan lagu Sion itu bukan tujuan yang tulus. Sepertinya mengejek. Tujuan untuk mereka menyanyikan nyanyian Sion saat itu adalah merendahkan nyanyian itu, karena nyanyian itu adalah nyanyian sakral yang bisa dinyanyikan pada upacara-upacara peribadahan Israel. Bagaimana mungkin disuruh oleh bangsa Babel yang tidak percaya kepada Tuhan, disuruh untuk menyanyi lagu-lagu pujian itu, lalu mereka ikut. Mereka tidak pernah takut apapun yang dihadapi. Kemudian Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian ini juga memberikan sebuah pesan nilai bagi kita semua dalam kaitannya dengan tema pemberitaan mingguan saat ini, bahwa kalau rumah tangga Bapak Ibu dan saya dijadikan gereja, tempat pemulihan trauma sosial, maka keluarga-keluarga kita harus jadi tempat yang nyaman untuk semua datang mendengar tangisan bersama-sama. Keluarga-keluarga kita harus sungguh-sungguh menjadi keluarga yang memberikan ruang bagi suami istri datang menceritakan tantangan mereka, anak-anak di sekolah, tantangan suami istri dalam bekerja, tantangan-tantangan kehidupan lainnya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yang menarik adalah orang Babel bisa menguasai umat Israel secara politis, tapi mereka tidak bisa menguasai hati dan jiwa mereka. Orang Babel bisa menguasai mereka dalam banyak hal, tetapi tidak bisa menguasai mereka untuk terus membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah keluarga-keluarga tersebut adalah keluarga-keluarga yang nyaman, tempat bercerita, berbagi pengalaman, penderitaan dan tekanan. Jangan sampai ketemu masalah sudah di luar rumah banyak, ingin datang di rumah untuk menyelesaikan masalah, tetapi rumah juga jadi tempat masalah. Berapa kekuatan Bapak Ibu kalau keadaan seperti ini? Yang kita inginkan adalah di dalam rumah kita untuk memulihkan persoalan-persoalan tersebut, kita diajak untuk saling mendengar, saling berempati satu terhadap yang lain. Bukan masing-masing pikir dia pun kesenangan sendiri. Atau pegang pun HP masing-masing. Kadang-kadang sebelum tanya, saya pun keadaan bagaimana, di sekolah tadi bagaimana, pulang sekolah minggu, kakak pengasuh ajar apa, pun masalah apa di sekolah. Karena apa? Kita sudah punya dunia
kenyamanan masing-masing. Jangan sampai tubuh ada di dalam rumah, tapi jiwa hati kita ada di tempat lain. Jangan sampai ada masalah di dalam rumah, tetapi kita lebih memilih orang-orang lain di luar rumah untuk kita bagi beban-beban kita. Kita mencurahkan seluruh tangisan kita. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara, di bagian yang paling terakhir, ayat 7 sampai ayat ke-9. Kalau Bapak Ibu kembali membacanya, dikatakan di sini bahwa pemazmur tidak hanya berhenti pada ratapan-ratapan yang lembut, pada saat-saat keheningan dan diam, tetapi di ayat 7 sampai 9 itu ada permohonan-permohonan dengan bahasa-bahasa yang sangat keras sebagai bentuk ekspresi emosional mereka yang Israel sampaikan kepada Tuhan. Dan juga mereka memohon di balik kata-kata yang keras itu, kemarahan itu, mereka menuntut keadilan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, coba kita lihat bersama-sama, ya, memohon keadilan Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, karena pernah juga melakukan tekanan dan kekerasan. Hai putri-putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Jadi itu bukan soal mereka ingin balas dendam, tapi soalnya adalah mereka menyampaikan semua kemarahan keresahan mereka kepada Allah yang adalah Allah yang Maha Adil. Dan mereka tahu bahwa ketika menyampaikan kepada Allah yang Maha Adil itu, keadilan Allah adalah yang terpenting di atas segala-galanya. Ya, manusia bisa bola-balik keadilan ini ikut dong punya mau, ya. Ikut kuasa, ikut pengaruh, ikut uang, ikut segala macam. Dan bagi orang Israel, orang Babel boleh memutarbalikkan keadilan menurut kekuasaan mereka. Tetapi dalam iman percaya mereka bahwa keadilan Allah adalah yang paling utama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kenyataan hidup yang kita hadapi saat ini kadang-kadang tidak mudah. Ya, kalau kita ikut berita-berita, ya, banyak persoalan-persoalan bangsa ini. Ada tantangan ekonomi, kenaikan harga-harga barang. Ya, ada juga kenaikan Pertamax jadi 16.000 sekian. Bahkan juga ada sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Begitu pula juga ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, masalah hukum dan keadilan. Ya, yang kita lihat korupsinya sangat besar. Kemudian juga sampai saat ini ada demo yang tidak pernah berhenti berhari-hari sebagai tanda mereka protes atas kebijakan pemerintah yang menurut masyarakat, menurut mahasiswa merugikan kepentingan masyarakat. Dan juga ada masalah-masalah lain di tempat kerja, masalah-masalah keluarga. Dan mesti kita ingat bahwa tidak selamanya masalah tersebut kita sendiri dengan kekuatan mampu mengatasinya sendiri. Kita perlu diingatkan bahwa tidak selamanya orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan yang lain bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena itu mari, kalau pemazmur dan umat Israel bisa datang pada Tuhan sampai sungguh-sungguh dengan menangis. Tidak salah kalau Bapak Ibu kita juga melakukan hal yang demikian,
Sebab kita yakin Allah yang kita punya, kita percaya, kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang adil, Allah yang adalah Sang Penolong. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah. Kesempatan diberikan paduan suara wadah pelayanan laki-laki Jemaat Irene mempersembahkan kidung pujiannya.
Terima kasih atas kidung pujian yang dipersembahkan. Tuhan berkati saudara-saudara. Jemaat, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahkan dirimu
sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kami bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami yang di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul pemberian umat-Mu yang mereka bawa dari tiap bilik gumul kehidupan keluarga mereka masing-masing. Inilah ungkapan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat-berkat yang kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Bapa mau menerima persembahan syukur ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan-persembahan syukur ini bisa dipergunakan untuk menata layani pelayanan di tengah-tengah jemaat dan umat-Mu. Terimalah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus persembahan hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Sekali lagi paduan suara wadah pelayanan laki-laki Irene disilakan mempersembahkan kidung pujian.
kasih atas kidung pujian yang dipersembahkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita ada dalam doa syafaat. Dan di akhir doa ini kita berdoa Bapa kami secara bersama, dan ada bagian doksologi yang nanti kita nyanyikan juga secara bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan kami, Allah sumber kehidupan, sumber kekuatan, keselamatan dan pertolongan. Allah yang telah menyertai, menjaga, memelihara hidup kami sepanjang usbu ini dan hari-hari yang telah dijalani sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, kehidupan sampai di malam ini. Kami bersyukur untuk semua tugas dan tanggung jawab aktivitas kami, dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan selalu ada bersama-sama, memberi kekuatan, memberi penyertaan dan hikmat, sehingga seluruh aktivitas itu dapat kami jalani dengan baik. Tuhan Bapa di sorga, di saat ini sebagai hamba-Mu terpanggil berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dengan para pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajaran yang ada. Berilah hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya apa yang dilakukan dengan program-program sungguh-sungguh dapat membawa sebuah kesejahteraan bagi masyarakat bangsa, membawa keadilan dan kebenaran, sekaligus membawa kemajuan bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong dalam mengatasi setiap persoalan bangsa ini, berikanlah mereka hikmat-Mu, supaya persoalan-persoalan bangsa ini dapat diatasi dengan baik. Begitu pula Tuhan, untuk pemimpin kami yang ada di daerah ini, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan-pimpinan OPD, bersama juga dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan juga kepala-kepala OPD. Tuhan telah menempatkan mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah tinggalkan mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya apapun program-program kegiatan selalu membawa kemajuan, bawa kesejahteraan dan kenyamanan bagi semua warga masyarakat Maluku dan Kota Ambon ini. Tuhan, kami terpanggil berdoa untuk dunia ini yang di dalamnya ada pertikaian, peperangan yang belum selesai di antara beberapa bangsa, Israel dengan Lebanon, Amerika dengan Iran, yang sungguh-sungguh kami merasakan dampak ekonomi, dampak politik dan sosial dan sebagainya. Karena itu kami berseru Tuhan kasihani, biarlah segala upaya-upaya perdamaian yang dilakukan senantiasa membawakan hasil yang baik. Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini dan pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya dengan arif dan bijaksana mereka bisa duduk bersama-sama, mereka bisa melakukan atau memikirkan solusi-solusi perdamaian yang terbaik. Kami berdoa di saat ini Tuhan, berdoa untuk gereja ini. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin gereja ini dari PGG sampai sinode, klasis-klasis, jemaat dan hamba-hamba Tuhan, bahkan juga semua perangkat pelayan yang ada. Tuhan mengenal kami masing-masing dengan tanggung jawab dan peran. Berikanlah kekuatan dan hikmat-Mu selalu. Berikanlah kesetiaan bagi kami untuk terus-menerus melayani dalam tanggung jawab dan peran masing-masing. Dan Tuhan tolong juga beri hikmat-Mu bagi semua pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, dalam mengatasi setiap problem-problem yang dihadapi. Selain daripada itu kami berdoa khusus untuk klasis Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, anggota MPK, para sekbid, pegawai. Kami mendoakan Tuhan beri mereka kemampuan dan hikmat untuk melayani pelayanan di klasis ini bersama 21 jemaat yang ada.
Dengan semua agenda-agenda pelayanan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan buka jalan agar pada saatnya semua program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Sebagai hamba-Mu di saat ini Tuhan berdoa untuk peserta Pesporawi Nasional asal Provinsi Maluku yang telah berada di Manokwari untuk mengikuti perlombaan di sana. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan kemampuan, agar pada saatnya mereka bisa mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka juga menjadi berkat-Mu. Selain daripada itu ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang di dalam tahanan, untuk ibu-ibu janda, para duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan seluruh keberadaan mereka. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran, kuasa dan pertolongan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, berikanlah berkat-berkat-Mu, hadirlah bersama-sama mendampingi hari-hari hidup mereka, supaya mereka tidak pernah merasa sendiri. Kami mendoakan ya Tuhan untuk remaja, pemuda, ya adalah harapan-harapan gereja ini Tuhan, yang di dalamnya mereka ada dalam bangku-bangku pendidikan. Tuhan berkati supaya mereka sukses, bahkan juga dalam pergumulan mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Sekalipun hal ini tidak mudah, kami percaya Tuhan tolong mereka dalam segala upaya dan jeri juang mereka, beri hikmat kemampuan bagi mereka, agar pada saatnya mereka kelak memiliki pekerjaan sebagai pegangan hidup yang penting bagi seluruh kehidupan mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami datang berdoa di saat ini untuk pendukung-pendukung liturgi dalam yang menjalankan tanggung jawab pelayanan di saat ini, dari Majelis Jemaat GPM Sion, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektan, tu agama dan bahkan security. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan kami. Kami hanyalah hamba-hamba Tuhan yang terbatas. Sempurnakan semua pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas yang akan kami jalani dengan seluruh tanggung jawab pekerjaan dan usaha masing-masing. Berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu di tempat-tempat pengabdian dan pekerjaan kami. Hindari kami semua Tuhan dari segala celaka, segala sakit, segala halangan apapun, supaya dengan tubuh kami yang sehat dan kuat, dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kami mampu menjalankan berbagai peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Lalu Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, terimalah doa kami, ampun salah dosa kami, usbu yang nanti kami jalani. Kami mohon di dalam kerendahan hati, hadirlah bersama-sama jadi gembala, menuntun, melindungi, memelihara, memberkati kami secara pribadi, keluarga dan rumah tangga hari ini dan seterusnya. Ampun akan salah dosa kami Bapa, terima doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan pada akhirnya kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba disilakan berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu. Salam, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayang